Tips konten bagian 2, tahap produksi dan peralatan. 1. Skrip. Bikin naskah tiap episode. Tiap orang beda-beda nih ya. Ada yang bisa spontan ngomong lancar tanpa skrip, ada juga yang kudu pakai skrip, kayak gue. Lagi pula konten gue kan keilmuan ya, jadi kudu bikin skrip dulu biar nggak salah. Tahap ini bagi gue paling makan waktu sih. Gue bikin skripnya di HP, jadi bisa nulis di mana aja. App-nya Google Keep, terus di save as TXT, pakai app WPS gratis. Lalu send ke laptop yang gue pakai sebagai teleprompter buat baca naskah pas syuting. 2. Tentuin tempat syuting. Idealnya ruang syuting itu luas, tapi karena rumah gue sempit, jadilah gue syuting di kamar tidur. Dengan bidang untuk syuting paling cuma 3x3 meter doang. Tadinya ada ranjang kayu, gue bongkar. Gue ganti pakai kasur gulung buat tidur. Idealnya lagi, ruang syuting itu kedap suara. Nah, tapi gue tinggal di gang. Ramenya udah kayak karnaval 17-an. Pawai ojek online, tukang nasi kuning tuh paling keras. Roti berbagai merek, tahu bulat, anak-anak pada main, dan macem-macem lagi. Orang-orang pasang busa peredam suara di dinding. Kalau gue cukup pakai kasur yang tadi ranjangnya gue bongkar, gue taruh di salah satu sisi dinding. Terus yang penting kan suara background gak kerekam. Jadi gue akalin pakai mic wireless yang peredamnya bagus. Ntar detail soal mic gue jelasin di berikutnya. 3. Peralatan syuting. Tiap orang kemampuan dan kebutuhannya beda-beda. Jangan cuma ngikutin tren, ntar nyesel. Kalau gue kan tujuannya emang bukan jadi full timer content creator ya. Dan baru mulai pula gitu. Jadi nggak nyari alat yang kualitas dan harganya paling top tuh nggak. Kita mulai dari kamera. Jangan ikutin gue nih karena kamera gue nggak ideal buat konten indoor. Tapi karena adanya itu ya gue pakai dah. Sebelum ada dana untuk ganti yang lebih proper. Untuk kamera, lo kudu cari yang walaupun ISO tinggi tapi nggak ada noise. Jadi dalam kondisi cahaya minim tetap bagus. Juga cari kamera yang bisa ngerekam video 25 fps atau frame per second, frame per detik. Dengan sistem PAL. Nanti pas ngedit harus pakai sistem yang sama. Gue jadi belajar fotografi dan videografi juga, karena dikit-dikit kudu tahu soal peralatan dan tekniknya. Sekarang soal key light atau lampu utama. Ini nih ya. Gue pakai Takara Helio 480D B-Color LED. 48 watt. Kenapa? Karena gue sadar kamera gue terbatas diafragmanya. Jadi cari lampu yang cukup terang untuk ngimbangin. Itu lampu LED bukan yang tipe corong ya, tapi yang kayak papan, kotak gitu. Gue setel di 5600 Kelvin 100%. Softbox, gue rada males beli barang yang fungsinya cuma satu, nggak bisa dipakai untuk hal lain. Jadi gue nggak beli softbox. Gue bungkus aja nih lampu pakai kantong plastik resek gede warna putih. Udah, hasilnya soft juga. Ya. Fill-in light atau lampu pengisi. Gue pakai buah lampu putih LED 13 watt ya, supaya ada dimensi atau kedalaman ya. Sekaligus tambah terang. Background light, gue pakai lampu TNW RGB LED 20 watt. Ada efek-efeknya ya, murah tapi terang. Ada satu lagi lampu Bardi Smart LED Bluetooth 9 watt RGB WW. Bisa ganti warna tapi nggak bisa animate kayak TNW yang ini ya. Ini mah nggak usah dipakai juga nggak apa-apa lah. Lagian cuma 9 watt ya, nggak kuat. 9 watt nggak kuat. Daripada beli lampu, kenapa nggak pencahayaan alami aja pak? Misalnya di dekat jendela. Bisa sih, gue juga udah pernah nyoba. Tapi malam nggak bisa. Waktu syuting lu jadi terbatas. Jadi stres dikejar waktu. Nah, sekarang untuk mic. Harus nggak sih Pak pakai mic? Sebenarnya nggak usah juga bisa ya. Tapi karena gue tinggal di gang yang tadi ya, itu suara tukang nasi kuning dan roti tan ek cuan pasti masuk kalau nggak pakai mic. Makanya gue cari mic yang ada peredamnya nih. Walaupun rada mahal. Gue pakai Holyland Lark M1 Duo. Mic clip-on wireless. Mic-nya ada 2, jadi bisa 2 orang. Kualitas peredamnya bagus banget ya. Jangan asal ikut-ikutan pakai mic condenser yang ngetren tuh, lebay. Terlalu sensitif. Capek ntar ngeditnya, kebanyakan noise. Selain itu, kalau mau syuting outdoor, nggak bisa dipakai.
Lah semua suara masuk. Kalau mau wawancara berdua, kudu beli satu lagi. Makanya cari alat yang sesuai kebutuhan lo, jangan ikut-ikutan tren. Dari mic, suara direkam ke HP pakai aplikasi Dolby On, gratis. Itu udah cukup banget menurut gue. Backdrop, gue punya papan gypsum yang nggak kepake. Terus gue lapisin pakai kain silk abu-abu gradasi hijau gelap gitu. Sebenarnya juga kurang ideal karena cahayanya nggak rata nyebar ya. Tapi gue belum sempet nyoba pakai bahan lain sih. Teleprompter itu alat buat baca naskah pas syuting. Kayak gini nih, gue baca nih. Nah, gue pakai laptop bekas yang udah nggak kepake. Kan nggak butuh internet, cuma butuh aplikasi notepad doang. Terus untuk scrolling ya, gue pakai clicker lama yang jarang dipakai nih. Script clicker ya, jadi bisa atas bawahnya. Wardrobe atau pakaian. Selain baju yang masih gue pakai, gue juga pakai baju-baju bekas gue nih ya, untuk variasi penampilan. Jadi, lu jangan kebiasaan beli barang baru. Sebenarnya banyak barang lama atau barang bekas yang bisa dipakai lagi. Baju, laptop, clicker, papan gypsum, plastik kresek, kamera. Jadi yang gue beli itu cuma lampu dan tripod sama mic. Udah. Oke, selanjutnya untuk setting alat dan ruangan ya, kita lanjutin minggu depan. Sekalian sama tahap pasca produksi, ngedit, ngupload, dan lain-lain. Semoga tambah semangat. Sampai jumpa.